Halo semuanya. Nah, siapa nih yang lagi sering batuk musim hujan gini ya, apalagi batuk sehari aja nggak nyaman banget. Apalagi kalau batuk dalam jangka waktu seminggu, 2 minggu. Duh, rasanya bener-bener. Makanya kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang tips-tips yang bisa kalian lakukan untuk mempercepat redanya batuk nih. Sebelum itu, teman-teman harus tahu tentang batuk. Batuk adalah mekanisme alami tubuh untuk membersihkan jalur pernafasan dan jalur pencernaan kita di tenggorokan. Batuk yang normal biasanya hanya berlangsung 1 sampai 2 hari ya. Tapi terkadang ketika teman-teman mengalami infeksi, virus, bakteri, ataupun terpapar asap yang kotor seperti asap rokok, asap kendaraan, batuk itu bisa berlangsung lama nih sampai 2 minggu, 3 minggu. Nah, makanya selain terapi ataupun obat-obatan dari dokter, diperlukan tips-tips khusus untuk mempercepat redanya batuk agar teman-teman cepat sembuh dari batuk. Apa aja itu? Yang pertama, pertahankan udara di lingkungan sekitar kita itu tetap lembab dan tidak begitu kering. Ya, aku sering banget batuk ketika di lingkungan yang kering banget. Jadi panas, terus banyak anginnya, itu bisa merangsang batuk. Aku juga sering batuk dan merasakan hidung tersumbat saat berada di lingkungan yang ber-AC, tapi AC-nya itu jarang dibersihkan, jadinya itu banyak debunya. Jadi kalau teman-teman batuk tanpa sebab gitu ya, infeksi sampai berkepanjangan, maka coba dicek dulu udara di sekitar lingkungan teman-teman. Yang kedua, banyak minum air. Ya, tenggorokan yang terlalu kering itu juga bisa merangsang batuk nih teman-teman. Tidak hanya batuk kering ya, itu juga berlaku untuk batuk berdahak. Batuk berdahak biasanya banyak lendir yang menyangkut di area tenggorokan. Dengan kita sering minum dapat mengencerkan lendir tersebut sehingga lebih mudah untuk keluar dari tubuh kita atau lebih mudah tertelan. Ya, pada batuk kering, air sangat membantu untuk melembabkan area tenggorokan kita sehingga meredakan batuk lebih cepat. Yang ketiga, letakkan kain hangat ataupun basah di area hidung dan mulut kita. Ya, biasanya ini berlaku untuk batuk kering atau cuaca yang sangat panas sekali ya. Dibutuhkan penyesuaian udara dengan cara meletakkan kain lembab di area hidung dan tenggorokan nih teman-teman. Yang keempat, posisikan kepala lebih tinggi. Nah, kalau teman-teman lagi batuk saat tidur, itu usahakan menggunakan bantal yang lebih tinggi ya. Paling tidak 2 sampai 3 bantal sehingga memposisikan area tenggorokan bisa lebih tinggi dari paru-paru sehingga saat teman-teman batuk itu lebih lega rasanya dan mempercepat redanya batuk teman-teman. Yang kelima, jangan berusaha untuk menahan batuk. Nah, karena malu nih batuk terus-menerus akhirnya batuknya diempet-empet gitu kan. Itu malah akan melukai saraf-saraf di area tenggorokan kita yang akhirnya semakin membuat peradangan di area tenggorokan bikin semakin kepengen batuk. Ya, jadi kalau teman-teman batuk ya udah batuk aja. Jangan malu-malu dan jangan ditahan. Yang keenam, buang dahak yang keluar. Nah, kalau teman-teman ngerasain ada dahak mengental gitu ya di area tenggorokan, jangan berusaha untuk ditelan. Ya, karena dahak itu banyak patogen, infeksi virus, infeksi bakteri di mana perlu dikeluarkan dari tubuh, bukan malah ditelan. Kebanyakan orang-orang biasanya ada dahak malah ditelan, nah itu salah. Nah, cara terbaik untuk mengeluarkannya, teman-teman bisa merangsang dengan gitu ya. Jadi pakai tisu terus dibatukin yang keras gitu. Ketika dia keluar maka akan lebih reda atau bisa dikombinasikan dengan obat-obatan pengencer dahak yang didapatkan dari dokter. Ya, jadi obat pengencer dahak ini dapat membantu mempercepat keluarnya dahak pada area tenggorokan teman-teman. Yang ketujuh, berkumur dengan air garam. Garam itu termasuk antibakteri. Dia dapat menyeimbangkan pH ataupun menyeimbangkan kondisi normal pada mulut kita sehingga menekan pertumbuhan bakteri maupun virus jahat pada mulut. Teman-teman bisa berkumur dengan air garam yang dicampur dengan air hangat. Ya, proses
Berkumur ini dapat membantu mengeluarkan sisa-sisa lendir di tenggorokan dan menstabilkan kelembapan pada area mulut teman-teman. Yang kedelapan, gunakan minyak kayu putih. Eukaliptus atau minyak kayu putih dapat membantu meringankan dahak, menghilangkan sumbatan pada area hidung, dan mengurangi produksi lendir pada tenggorokan teman-teman. Minyak kayu putih dapat dioleskan langsung ke area dada, di area tenggorokan sini, atau di kipas-kipas biar hidung kita mencium bau minyak kayu putih. Ya, makanya nggak heran ya kalau zaman dulu nenek-nenek itu saat cucu ataupun anaknya batuk selalu sedia minyak kayu putih dibalur ke seluruh tubuh untuk membantu meringankan batuknya. Yang kesembilan, hindari asap, termasuk asap kendaraan, asap rokok gitu ya, atau asap dari asbes, asap pembuangan sampah, itu sangat berpengaruh sekali terhadap perburukan batuk dari teman-teman. Nah, kalau lingkungan di sekitar rumah memang asapnya kotor banget, maka teman-teman bisa mencoba menggunakan air purifier untuk membantu membersihkan udara di sekitar lingkungan teman-teman. Yang ke-11, pastikan bahwa batuk ini bukan karena alergi. Ya, jadi kalau teman-teman terus-menerus mengalami batuk, apalagi pada pagi hari batuk terus-menerus, atau pada malam hari saja, atau pada waktu tertentu saja, maka itu bisa dicurigai teman-teman mengalami batuk karena alergi. Kalau batuknya karena alergi, jelas teman-teman harus tahu nih penyebab alerginya apa. Disarankan untuk melakukan tes pemeriksaan alergi di laboratorium untuk menghindari alergen yang menyebabkan batuk nih teman-teman. Selanjutnya, mandi air hangat. Nah, mandi air hangat dapat membuat vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, terutama di area hidung kita, sehingga bisa melancarkan lendir-lendir yang tersumbat di area hidung maupun di area tenggorokan nih teman-teman. Makanya kalau kita batuk-batuk, sakit, demam, panas, apalagi cuaca dingin gitu ya, sangat enak banget kalau berendam dengan air hangat. Pasti batuknya langsung plong gitu. Dan yang terakhir adalah hindari makanan yang mengandung tinggi histamin, di mana histamin ini merupakan respon alergen pada tubuh sehingga merangsang batuk. Ketika teman-teman mengalami intoleransi histamin, maka dapat terjadi gejala seperti reaksi alergi. Ya, penyebab batuknya bukan karena udara yang dihirup, tapi karena reaksi alergi pada makanan nih. Beberapa makanan yang dapat menyebabkan reaksi intoleransi histamin atau menyebabkan batuk seperti ikan laut, daging olahan, mayones, produk susu seperti keju, produk fermentasi seperti alkohol, yogurt, kefir, sayur seperti bayam dan tomat, buah seperti jeruk, anggur, pisang, dan stroberi, serta gorengan. Ya, gorengan itu juga ternyata dapat meningkatkan respon histamin atau reaksi alergi pada tubuh nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman habis makan makanan tersebut, lalu tiba-tiba muncul batuk-batuk 1-2 hari bahkan 3 hari, dan tidak mengalami infeksi apapun, maka bisa dicurigai bahwa teman-teman mengalami intoleransi histamin karena makanan yang menyebabkan batuk. Yang terakhir adalah hindari makanan yang menyebabkan refluks asam lambung. Batuk juga bisa disebabkan karena kenaikan refluks asam lambung, jadi kenaikan asam dari lambung kita. Beberapa makanan yang dapat menyebabkan kenaikan lendir atau dahak akibat refluks asam lambung itu seperti gorengan, makanan pedas, tomat, jeruk, daging berlemak, keju, coklat, kopi maupun alkohol nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengkonsumsi makanan-makanan tersebut terus ngerasain nyeri di area ulu hati lalu merangsang batuk, maka sebaiknya dihindari makanan-makanan tersebut. Namun kalau batuknya itu memang benar-benar karena infeksi seperti pneumonia, TBC, maka sangat disarankan untuk menyelesaikan pengobatan sehingga bakteri maupun infeksi pada area paru-paru kita hilang dan dapat menghentikan batuk secara menyeluruh nih teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan, silahkan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutannya. Bye-bye.